Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara Livestream Medion. Pada hari ini, Livestream Medion sudah memasuki edisi ke-39. Bapak, Ibu, Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa menyaksikan melalui igtvmedion.id. Bapak, Ibu, dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program Livestream Medion kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, serta pelaku bisnis peternakan, namun juga bagi rekan-rekan akademisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya sebagai moderator, saya Muhammad Umar Patah. Pendidikan saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Di Medion saya bekerja sebagai Distrik Asisten Manager. Saya juga ditemani presenter kali ini. Pematerinya adalah Mbak Danastri Cynthia Pratita, Sarjana Peternakan. Beliau ini alumni Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, Mbak Danastri ya. Beliau di Medion bekerja sebagai Technical Education and Consultation. Betul ya, Mbak Danastri ya? Baik, betul, kami berdua Medion bekerja sebagai akan coba, betul ya. Kami berdua akan menyampaikan materi mengenai manajemen pemeliharaan domba dan kambing. Ya. Sama seperti edisi sebelumnya, pada sesi pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti sesi keduanya kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak, Ibu, Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik pembahasan hari ini, bisa dikirim melalui email cs@medion.co.id ya Bapak Ibu sekalian, dan nanti di akhir live stream kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai, kita ikuti semuanya nanti. Oke, sekarang kita masuk sesi pertama. Penjelasannya akan langsung dibawakan oleh Mbak Danastri ya. Mbak Danastri, silakan Mbak Danastri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada siang hari ini, jadi kesempatannya saya ingin memaparkan sedikit mengenai teknis pemeliharaan tentang domba dan kambing. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencicipi atau pernah mengkonsumsi daging domba dan kambing ya. Nah, gimana sih caranya bisa mendapatkan domba dan kambing yang gemuk, jadi menghasilkan daging yang berkualitas juga. Nah, nanti akan saya paparkan sedikit penjelasan teknisnya. Nah, jadi saya buka dulu pendahuluannya, kenapa saya mengangkat materi ini, karena kita lihat di sini bahwa populasi domba dan kambing di Indonesia ini cukup tinggi, tidak beda tipis juga dengan ayam dan sapi, karena di sini untuk populasi domba di tahun 2020 terakhir sekitar 17,8 juta ekor, dan untuk kambingnya di sini 19,1, jadi lebih banyak ya, 19,1 juta ekor. Nah, di sini terlihat bahwa potensinya besar sekali untuk kita membuka ladang usaha dari peternakan domba dan kambing. Nah, dilihat juga dari perkembangan tahunnya 2011 sampai 2020, ini meningkat untuk populasinya sebesar 3,12% per tahunnya. Nah, ini cukup tinggi Bapak Ibu untuk persenan peningkatan populasinya. Kita lihat di sini bahwa memang di pasaran banyak juga konsumen yang mengambil pemeliharaan untuk domba dan kambing ini. Bisa dijadikan untuk ternak sendiri, untuk dijual sebagai daging, atau misalkan untuk usaha akikah, atau misalnya ternak kurban, seperti itu. Nah, dari potensi populasi ini, maka kita bisa melihat peluang yang besar untuk dijadikan sebagai kita menghasilkan sumber produk hewani yang mumpuni untuk konsumen kita, yaitu masyarakat. Nah, gimana caranya kita mendapatkan
hasil produk hewani yang berkualitas itu, berarti kita harus memperhatikan dari produktivitas yang harus ditingkatkan dengan didukung dari praktek pemeliharaan yang baik. Nah, bagaimana teknis pemeliharaan yang baik? Saya akan jelaskan teknis-teknis yang mungkin semuanya bersinggungan dan juga saling melengkapi untuk nanti menghasilkan produktivitas yang terbaik seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasannya, poin-poinnya yang akan saya jelaskan yang pertama dari jenis-jenis domba dan kambing pilihan yang biasa digunakan sebagai ternak bibit ternak atau misalnya bakalan ternak domba dan kambing di Indonesia. Selain itu juga nanti ada pemilihan bakalan, seperti apa syarat-syarat bakalan yang baik untuk dijadikan sebagai ternak penggemukan. Selain itu juga nanti ada dari segi teknis perkandangan, bagaimana cara memilih kandang yang cocok untuk penggemukan atau misalnya ukuran dan konstruksi apa saja yang terbaik untuk perkandangan. Selanjutnya nanti ada manajemen pakan, karena ini 70-80% pakan ini mempengaruhi dari produktivitas, jadi di sini saya akan bahas sekilas. Selain itu juga nanti ada pemeliharaan, jadi treatment-treatment apa saja yang biasa dilakukan, dan ini juga dalam mendukung dari kesehatan dan kenyamanan dari si ternak domba dan kambing tersebut. Selain itu juga nanti ada terakhir manajemen kesehatan yang tidak kalah penting, ini untuk menunjang dari segi daya tahan tubuh dan stamina-nya agar dia bisa berproduktivitas dengan optimal. Nah, kita masuk dari jenis-jenis domba dan kambing. Di sini ada 2 jenis domba. Saya ambil yang memang paling sering terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenali jenis-jenis domba ini. Nah, yang pertama ini ada domba Garut, jadi memang dia plasma tumpahnya atau misalnya pengembangannya itu dia berasal dari Jawa Barat. Memang mungkin Bapak Ibu sering melihat domba dan Garut ini sebagai domba aduan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada peternak yang mengambil dia sebagai domba yang digemukkan. Nah, karena dia berasal dari tanah Jawa Barat, jadi sering disebutnya juga priangan dan dia banyak dikembangkan juga di daerah lain, tidak hanya di Jawa Barat aja. Dilihat di sini bahwa dia tubuhnya memang besar, tegap, dengan terbagi 3 kelasnya dengan berat badannya masing-masing. Nah, selain itu juga persentase karkasnya yang cukup tinggi, 38-45%. Nah, selain itu juga ada domba ekor gemuk. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan sesuai namanya bahwa ekornya terlihat gemuk karena memang ada penumpukan lemak yang berlebihan di ekornya. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa karena memang sudah ciri khas dianya. Dengan postur tubuh yang besar, dia mencapai bobot badan 45-50 kg. Nah, ini mengartikan juga persentase karkasnya yang cukup tinggi di 57%. Nah, selanjutnya ini ada domba merino. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat di kartun seperti domba sondesip ya, karena ini bulunya yang memang tebal. Jadi memang dia ada bawaan jenis bibit dari luar, dari impor, karena tapi di sini kadang di Indonesia ini sudah dilakukan persilangan, jadi memang bulunya yang masih tinggi, yang masih lebat. Nah, cuman keunggulannya, walaupun dia cocok beradaptasi di daerah tropis, tapi sudah banyak juga digunakan di daerah atau digemukan di daerah yang dataran tinggi, seperti misalnya Jawa Tengah atau Wonosobo. Biasanya banyak seperti itu. Nah, dia dengan persentase karkas yang cukup tinggi, 55%, dan berat badannya juga dia bisa mencapai 80 kg. Selain itu juga ada domba ekor tipis. Ini berbanding terbalik dengan tadi yang domba ekor gemuk. Kalau di sini memang ekornya tipis. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat juga di kegiatan kurban yang memang banyak konsumen mengambil domba ekor tipis ini karena memang berat badannya yang dia menengah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, tapi menghasilkan daging yang cukup baik seperti itu. Nah, tadi ada domba, sekarang ada kambing. Karena ini berbeda, kalau misalnya domba, biasanya banyak diternakan di Jawa Barat, lalu juga ada di Sulawesi dan di daerah timur. Nah, kalau misalnya kambing, ini juga sudah cukup banyak di daerah wilayah Sumatera, Jawa Timur, lalu juga ada di Jawa Tengah dan Jabodetabek. Nah, ini pasti banyak yang melihat jenis kambing ini. Nah, untuk kambing kacang, ini memang postur tubuhnya kecil dan dia berwarna hitam kecoklatan. Dia menghasilkan persentase karkasnya itu 40-55%. 51%. Sedangkan untuk kambing kosta ini memang agak mirip sedikit, cuman dia dominannya berwarna hitam kecoklatan dengan bobot badannya dia mencapai 45 kg. Dia persentase karkasnya juga tidak jauh dari kambing kacang. Jadi walaupun mereka dengan postur tubuh yang kecil, tapi memang tulangnya terlahir kecil, jadi memang dagingnya bisa menjamin cukup banyak.
Nah, selain itu juga ada jenis kambing gibas. Ini memang fisiknya memang mirip dengan domba, tapi di lapangan dia dikenal dengan kambing gibas karena bulunya yang tebal. Untuk tingkat adaptasinya juga dia baik dan persentase kakasnya dia mencapai 44 sampai 49%. Nah, untuk kambing burkah ini sebenarnya persilangan dari luar. Jadi ada kambing buruk, kambing impor dari luar di luar negeri sudah disilangkan dengan kambing kita yaitu kambing kacang. Nah, makanya dinamakan dengan kambing burka. Nah, ini memang postur tubuhnya jadi hasilnya agak pendek tapi dia besar dengan postur yang besar. Nah, untuk bobot badannya dia bisa mencapai 35 kg dan persentase karkasnya 46%. Nah, jadi dari beberapa jenis, sebenarnya banyak untuk jenis-jenis domba dan kambing ini, tapi saya hanya mengangkat beberapa yang memang sudah banyak digunakan sebagai bakalan penggemukan, tapi tidak menutup kemungkinan banyak jenis-jenis lain. Nah, Bapak Ibu bisa memperoleh jenis-jenis ini atau misalnya bakalan sudah banyak di lapangan, di pasar hewan, atau misalnya membesarkannya sendiri, mengambil bibit dari balai-balai penelitian yang sudah ada di Indonesia. Jadi memang walaupun itu persilangan misalnya lokal dengan impor, dia sudah bisa menghasilkan daging atau misalnya produktivitas yang terbaik seperti itu. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis domba dan kambing, sekarang kita masuk ke pemilihan bakalannya. Nah, bakalan itu kan jadi ternak yang sudah cukup umurnya untuk siap digemukan di pemeliharaan penggemukan. Nah, nanti biasanya dia akan ada syarat-syarat tertentu mana bakalan yang bisa dipilih dan siap untuk digemukan. Nah, untuk masuk ke syarat umurnya, dia biasanya masuk di umur range 4 sampai 10 bulan. Nah, kenapa dia panjang? Karena biasanya untuk umur-umur muda, umur-umur kecil itu biasa digunakan misalnya Bapak Ibu mau menjadikan usaha dia dijual ke kuliner seperti daging sate atau misalnya daging tongseng. Nah, itu biasanya peternak mengambil bakalannya yang memang umur muda karena akan diperoleh daging yang masih cukup lembut dan juga mudah untuk nanti dikonsumsi seperti itu. Nah, sedangkan bisa juga di range 10 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, ini biasanya dicari bakalan yang memang sudah disiapkan untuk ternak kurban. Karena kita tahu sendiri bahwa syarat untuk dijadikan ternak kurban itu dia sudah mencapai umur 1 tahun seperti itu. Nah, selain itu juga ada jenis kelamin, sudah pasti kalau misalnya ternak yang digemukkan akan dicari yang jantan atau jantan kastrasi. Ini kastrasi ini biar dia tindakan untuk menghilangkan organ reproduksinya agar dia metabolismenya dan penyerapan nutrisinya itu lebih banyak dalam mengkonsumsi menghasilkan daging seperti itu. Nah, selain itu juga sudah pasti kita lihat dari kesehatan dan kondisi fisiknya. Kan tidak mungkin ya kalau misalnya kita memelihara domba dan kambing itu sakit atau misalnya cacat. Nah, percuma aja kita memberikan pakan kalau misalnya dia tidak nafsu makan seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa syarat bakalan itu dengan postur tubuh yang baik, lalu juga kulitnya lentur dan bersih, matanya bersinar, dan nafsu makannya baik. Nah, di sini dilihat bahwa kondisi fisiknya sebenarnya untuk bakalan dia awal-awal memang tidak apa-apa bukan terlalu kurus. Jadi memang terlihat agak kurus karena memang dia bakalan ya. Nah, tapi asalkan dia memang terlihat sehat dan juga nafsu makannya juga bagus. Nah, itu bisa dilihat ya memang baiknya untuk Bapak Ibu melihat bakalannya dengan datang langsung sendiri ya ke pasar hewan untuk melihat dia yang nafsu makannya baik itu yang seperti apa seperti itu. Dengan dipancing. Nah, bulu tidak kusam atau misalnya rontok dan tidak cacat atau misalnya aktif bergerak seperti itu. Jadi walaupun domba dan kambingnya itu lincah, tapi bukan yang terlalu lincah, artinya lebih ke kalau misalnya kita mendatangi atau misalnya ada gangguan dari yang mendekati dia, dia akan cepat merespon. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya domba yang lemas atau misalnya lesu, nah itu berarti kan menandakan dia kurang sehat atau misalnya ada gangguan dari tubuhnya seperti itu. Nah, sudah pasti dari bangsanya, dari jenis-jenisnya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa beberapa pilihan tadi sudah bisa dijadikan dia mudah beradaptasi dan keturunannya sudah terjamin baik. Nah, kalau penentuan umur tadi juga bisa dimudahkan dengan melihat dari gigi gantinya. Jadi kalau misalnya untuk domba dan kambing ini nanti ada dia beda sama kita kalau misalnya dombanya memang giginya itu hanya di rahang bawahnya. Nah, untuk yang
nanti dia bisa di bakalan itu kan masuk menjelang umur 1 tahun. Nah, di umur 1 tahun ini akan ada proses tanggal atau ganti gigi. Gigi seri depannya ini akan berganti menjadi gigi yang besar atau permanen. Nah, kalau misalnya di daerah Jawa Barat kita nyebutnya punglak. Kalau misalnya di daerah Jawa mungkin dipanggilnya poel. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi nanti akan berganti. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kambing dan domba itu sudah memasuki menjelang umur 1 tahun. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknis perkandangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai perkandangan yang baik dan tips-tips apa aja yang bisa kita dapatkan untuk menghasilkan kandang yang bagus gitu. Nah, untuk syarat mendirikan kandang, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa kalau misalnya kita mendirikan kandang, kita harus memperhatikan dari lingkungan sekitar juga, tidak boleh mengganggu dari pemukiman warga. Jadi diusahakan untuk kandang ini dipisahkan dari pemukiman. Ada yang dia idealnya 10 meter sampai 50 meter, jadi range-nya memang panjang. Kalau misalnya 10 meter, dipastikan kalau misalnya di daerah sekitar itu sirkulasinya memang baik, dan ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menghalangi bau lebih menyebar lagi ke pemukiman. Nah, kalau misalnya tidak maksudnya dari pengolahan feses dan juga dari lingkungan sekitarnya itu tidak bisa memadai, nah sebaiknya untuk jarak dari kandang ke pemukimannya itu minimal 50 meter, jadi agak lebih jauh gitu, untuk menghindari si bau atau misalnya aroma yang tidak sedap bisa menyebar ke pemukiman warga. Nah, setelah itu juga pembangunan kandang ini harus dijangkau sarana transportasi seperti jalan yang bagus dan juga tidak terlalu sulit untuk mencari tempatnya seperti itu, karena kan banyak nanti ada datang mobil-mobil seperti truk bekalan atau misalnya truk pakan seperti itu. Nah, selain itu juga dekat dengan sumber sarana produksi. Sarana produksi ini seperti sumber pakan, misalnya sumber air. Nah, ini harus dekat agar kita dapat memperoleh dengan cepat dan biaya transportasinya juga lebih murah. Selain itu juga dari tempat pemasarannya, dia dari pasar hewan atau misalnya dari rumah potong hewan, ini sebaiknya dekat, karena kan semakin dekat itu akan meminimalisir dari stres si ternaknya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembuatan. Jadi ada beberapa model kandang yang biasa digunakan untuk sebagai pemeliharaan domba dan kambing. Nah, yang pertama ini ada kandang panggung. Nah, mungkin Bapak Ibu sering ada yang pernah melihat, jadi sudah banyak peternak yang menggunakan kandang panggung atau kolong ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada jarak kolong di atasnya, ini tujuannya untuk agar memudahkan membuang kotoran, jadi kotoran yang ada di alas kandang ini bisa langsung turun ke bawah, jadi tidak menumpuk di area pijakan si domba dan kambingnya ini. Nah, keuntungannya jadi kalau misalnya dengan kandang panggung ini, lantai akan lebih mudah kering, karena nanti akan lebih mudah dibersihkan juga, dan karena fesesnya tadi tidak menumpuk atau urin yang tidak menumpuk di sini akan tidak mudah becek, seperti itu. Nah, karena kandang panggung ini keunggulannya memang mudah dibersihkan, misalnya dari atas tinggal turun jatuh ke bawah dan kita langsung pembersihan ke saluran pembuangan. Nah, ini kesehatannya akan lebih terjamin, kebersihan dan kenyamanannya juga akan lebih optimal, sehingga produktivitasnya nanti akan lebih maksimal, seperti itu. Nah, ini contoh dari kerangka kandangnya. Jadi bisa dibuat di bawahnya kandang panggung ini sebagai plesteran. Plesterannya itu memang di sini bisa digunakan, ada yang menggunakan beton atau semen atau misalnya dengan tanah, seperti itu. Nah, dibuat kemiringan agar bisa feses dan urin itu langsung jatuh dan bisa kita alirkan langsung ke saluran pembuangan. Nah, jadi nanti lantainya itu bercelah, jadi ada bolong-bolong di sini agar si fesesnya itu bisa langsung turun dengan sekitar ukuran 1,5 sampai 2 cm. Nah, ada juga kandang lantai tanah. Kalau kandang lantai tanah ini biasanya digunakan memang banyak di kandang pembibitan, karena sistemnya rada berkelompok gitu, campur. Biasanya ada yang kandang indukan dengan anakannya atau misalnya dengan kandang induk dan jantan, seperti itu. Nah, untuk kandang lantai tanah ini memang konstruksinya lebih sederhana, jadi tinggal dipasang pagar seperti itu. Lalu space-nya memang lebih luas dan dia lebih leluasa untuk bergerak. Nah, memang biayanya relatif lebih murah karena hanya menyiapkan pagar seperti ini. Namun memang kekurangannya jadi kurang efisien untuk dalam pembersihannya, karena memang agak sulit ya kalau misalnya ini dialasi oleh jerami dan tanah. Nanti kita harus sering-sering memperhatikan agar si alas ini tidak
lembab atau misalnya becek. Nah, kalau misalnya terlihat sudah becek berarti harus rutin selalu diganti atau misalnya ditimpa dengan sisa jerami pakan seperti itu. Nah, di sini juga akan terbagi lagi, misalnya kandangnya itu dibutuhkannya dengan kandang individu atau misalnya kandang kelompok. Nah, kalau kandang individu tadi biasanya berkombinasi dengan kandang panggung, jadi memang diisi satu per satu ekor setiap sekatnya dan biasanya digunakan untuk kandang penggemukan. Nah, jadi memang peternak menghususkan kandang ini agar dia lebih bisa mengontrol dari ternak tersebut. Nah, selain itu juga ada kandang kelompok. Nah, kandang kelompok ini tadi juga biasa digunakan, bisa menggunakan kandang panggung atau kandang lantai tanah. Nah, diisinya dengan lebih dari satu ekor, sudah pasti, dan gerakannya pasti akan lebih bebas. Nah, biasanya karena lebih banyak digunakan di kandang pembibitan atau misalnya kandangnya yang memang campuran, nah nanti disesuaikan juga dengan umur atau misalnya bobot badannya, jadi dikelompokkan seperti itu. Nah, dari pembuatan kandang ini yang harus kita perhatikan dari bahan dasarnya kan sudah pasti ada atap, dinding, dan lantai. Nah, saya akan coba memberikan alternatif, misalnya dari segi atap, dinding, dan lantai itu seperti apa yang terbaik itu. Nah, kalau misalnya atap, di sini sudah pasti ya atap itu untuk melindungi dari hujan atau misalnya terik panas matahari. Nah, banyak alternatif bahan untuk atap. Misalnya banyak yang peternak menggunakan seperti genteng keramik atau misalnya asbes atau yang sekarang ada yang terbaru namanya galvalum. Nah, perbedaannya apa kalau misalnya yang genteng keramik ini kan memang sudah banyak ya bisa dicari ditemukan di toko bangunan. Nah, memang dia bisa meredam panas jadi tidak langsung mengenai area kandang si panasnya, tapi memang dia berat. Jadi memang pemasangannya agak sulit seperti itu. Nah, kalau misalnya kandang asbes, ini juga dia tidak mudah panas untuk menyerap panas, dia juga tidak mudah berisik kalau misalnya hujan, tapi memang dia pemasangannya juga cukup sulit dan bahannya yang berat seperti itu. Nah, ada juga di peternak modern sekarang ada yang menggunakan bahan atap galvalum. Nah, galvalumnya itu ada yang biasa, ada yang dia campur menggunakan pasir. Nah, kalau misalnya yang menggunakan pasir itu biasanya dia bisa meredam suara dan memang karena bahannya yang semi aluminium, jadi ringan ya. Jadi mudah dipasangkan juga. Nah, sedangkan kalau galvalum yang biasa, yang tanpa pasir, itu dia tidak panas, jadi tidak mudah menyerap panas juga, tapi agak berisik karena memang bahannya yang masih semi aluminium seperti itu. Jadi memang banyak pilihannya untuk menggunakan atap tersebut. Nah, kalau misalnya yang paling kurang itu mungkin bahan seng ya, karena bahan seng kan memang berisik, lalu juga dia gampang menyerap panas, jadi sehingga tidak cocok untuk dijadikan atap kandang. Nah, kalau dari segi dinding, ini dindingnya biasanya hanya dibangun dalam bentuk sudah cukup dibangun dalam bentuk kayu atau misalnya bambu saja. Nah, ini memang asalkan pemasangannya itu tidak mudah lepas dan kokoh seperti itu. Nah, untuk lantai. Nah, kalau lantai ini memang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah banyak menemukan misalnya ada lantainya tanah atau misalnya cuman kayu saja gitu. Nah, sekarang untuk yang modernnya banyak juga peternak yang menggunakan selat plastik ya, memang mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada di kandang ayam juga ya. Nah, selat plastik ini banyak juga digunakan di kandang domba dan kambing Bapak Ibu, sudah banyak peternak yang menggunakannya. Nah, untuk di medion juga ada selat kandang, namanya selat alas medion. Nah, ini memang diperuntukkan untuk kandang, kambing, dan domba. Fungsinya untuk mengganti selat kayu atau bambu, karena memang kan pasti ada waktu, ada masanya dia akan mudah rapuh dan lapuk gitu. Makanya ini bisa disolusikan dengan dengan alas selat ini. Nah, keunggulannya kalau misalnya selat plastik ini karena bahannya plastik jadi mudah dibersihkan dan lebih higienis. Karena nanti dia juga ada celah-celah kecil yang nanti kotoran atau misalnya urin akan langsung turun ke bawah ke kolong dan tidak menumpuk di alas kandangnya di sini. Nah, karena plastik jadi memang konstruksinya akan lebih kokoh dan pemasangannya juga yang mudah seperti itu. Nah, karena beda dari yang tadi kayu dan bambu, plastik ini akan lebih tahan lama dan juga awet. Nah, untuk pemasangannya dia memang cukup kuat karena kapasitas bebannya itu 1 sampai 2 ekor per meter perseginya. Nah, selain dari tadi yang konstruksi dasarnya, kita juga harus memperhatikan dari segi penyediaan tempat makan dan tempat minum.
kita tahu bahwa pakan itu kan harus mudah dijangkau oleh si ternak dombanya agar dia tetap mau makan dengan optimal, dan dipastikan bahwa tempat pakannya itu bersifat permanen, jadi memang tidak mudah jatuh atau misalnya bocor gitu. Nah, selain itu juga untuk jumlah pakannya dan ukurannya itu kalau bisa yang bisa menampung sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada si domba dan kambing tersebut. Nah, kalau misalnya tempat minum, ini biasanya banyak peternak yang masih menggunakan yang sederhana seperti ember atau drum bekas gitu. Nah, cuman memang kerugiannya eh, bakal ada kontaminasi pakan atau misalnya kotoran-kotoran yang bisa mengganggu dari si air yang ada di drum atau misalnya ember tersebut. Nah, sedangkan yang sekarang yang lebih modernnya dan lebih efisiennya ini ada pipa paralon atau misalnya pipa otomatis. Nah, kita bisa menyebutnya dengan nipple ya. Nah, nipple ini keuntungannya jadi air yang akan didapatkan, air minum yang akan diterima oleh misalnya si domba dan kambing itu akan terjamin dan terjamin bersih dan selalu segar karena kan memang dikucurkan ya, dialirkan pada saat dia akan minum. Jadi tidak ditampung seperti ini. Jadi memang lebih terjamin untuk kebersihan dan kesegarannya. Nah, selanjutnya dari kandang utama dan tempat pakannya dan yang lainnya itu ada juga perlengkapan tambahannya. Nah, seperti area penanganan ternak atau misalnya karantina. Jadi karantina itu biasanya ada yang untuk isolasi, ada yang untuk karantina pada saat bakalan pertama datang ke kandang. Nah, jadi dibutuhkan ya kalau misalnya kandang karantina itu agar si ternak dan dombanya itu ternak kambing dan dombanya itu dia beradaptasi terlebih dahulu di kandang dengan diberikan treatment seperti vitamin dan pakan yang terbiasa seperti itu. Nah, untuk kandang isolasi nanti akan saya jelaskan bahwa tempat untuk memisahkan ternak domba yang sakit agar tidak tertular oleh ternak yang lain. Nah, selain itu juga ada tempat umbaran kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai lahan khusus ingin diberikan treatment, misalnya dia butuh tempat umbaran agar tidak terlalu stres atau misalnya butuh hijauan yang ada di lapangan, nah ini bisa menggunakan tempat umbaran. Nah, selain itu juga harus ada area penampungan feses. Ini misalnya dari kolong itu bisa kita langsung angkut dan kita bisa langsung menjadikan dia olahan pupuk kandang atau misalnya dijadikan biogas kembali seperti itu. Nah, selain itu juga ada lokasi timbangan. Nah, memang ada beberapa peternak yang menyediakan lokasi timbangan karena menggunakan timbangan otomatis seperti ini. Jadi butuh tempat khusus. Lalu juga ada gudang pakan dan gudang peralatan. Sudah pasti ini untuk menyimpan pakan, misalnya karung-karung pakan agar dia tidak mudah berjamur dan tidak kualitasnya masih terjaga. Lalu juga ada gudang peralatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pakan. Nah, bagian pakan ini juga terpenting ya Bapak Ibu, karena kan memang penggemukan itu eh, faktor utamanya juga dari pakan dan nutrisi. Nah, prinsip dari pakan atau misalnya ransum domba dan kambing ini sudah pasti akan diberikan sesuai komposisi kebutuhan nutrisinya. Nah, nanti bisa kita lihat dengan sesuai berat badannya berapa, terus nanti umurnya atau tujuan penggemukannya seperti apa. Nah, kalau misalnya pakan domba dan kambing ini sama seperti ruminansia pada umumnya, jadi diberikan hijauan dan konsentrat. Nah, kalau misalnya hijauan ya sudah pasti ya, hijauan akan menjadi makanan dasarnya. Nah, ditambah dengan konsentrat sebagai bahan penguatnya. Nah, selain itu juga bahan pakan yang dipilih harus berkualitas dan harganya yang terjangkau karena kan biaya hampir 80% ini ambilnya dari pakan ya. Seperti itu. Nah, dipilih juga bahan pakan yang memang mudah diperoleh di wilayah Bapak Ibu setempat. Misalnya di daerah Bapak Ibu di Jawa Barat atau misalnya Jawa Timur itu banyaknya ada ketela ketela misalnya singkong atau bungkil kedelai atau bungkil jagung yang kayak gitu-gitu. Nah, ini harus dimanfaatkan tapi jangan sampai kita bersaing dengan kebutuhan masyarakat manusia pada umumnya seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga dengan teknik pemberian pakan yang efisien. Nah, jadi untuk pemberian pakan pada domba dan kambing ini ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya perbandingan dari hijauan konsentratnya, jadi memang di lapangan kalau misalnya teorinya kan memang ruminansia itu lebih banyak makan hijauan. Nah, hijauannya memang masih ada yang 75%, lalu konsentratnya ini 25%. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin lebih mempercepat dari tujuan penggemukannya, seperti dia ingin mempercepat waktu pemeliharaannya. Nah, ini bisa di apa namanya teh di
dibantu dengan si konsentratnya ini ditinggikan, tapi pemberiannya ini harus bertahap, jadi tidak langsung seabrek dikasih konsentrat lebih banyak gitu. Jadi misalnya dalam hari pertama dia masih 75% untuk hijauannya, terus konsentratnya 25%. Nah, 3 hari kemudian bisa di hijauannya ini agak dikurangin, misalnya 50%, lalu si konsentratnya bisa 50%, jadi 50-50. Nah, selanjutnya kalau misalnya konsentratnya mau ditinggiin lagi, 3 hari sampai 4 hari kemudian baru dikasih lagi eh, konsentratnya yang lebih tinggi, jadi 75%, lalu hijauannya 25%, atau misalnya perbandingan bisa 60-40, atau misalnya 70-30, nah seperti itu. Jadi memang dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu, misalnya memang penggemukannya ingin lebih cepat, tapi harus diperhatikan juga dari sisi kebutuhan nutrisinya, tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang juga, karena biar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, perbedaan misalnya hijauannya ini untuk domba sendiri memang lebih menyukai rumput-rumputan karena memang habitat atau misalnya tingkah lakunya dia lebih suka menunduk. Jadi dia memang lebih suka rumput-rumputan yang di bawah. Sedangkan dari kambing ini biasanya bisa dikombinasikan dengan hijauan rumput-rumputan atau misalnya dikombinasikan dengan daun-daunan. Karena memang dia sifat aslinya itu memang menjalarkan lehernya untuk mengambil daun-daunan yang ada di atas pohon seperti itu. Nah, pemberiannya biasanya sama, jadi pagi, siang, dan sore hari. Nah, kita lihat bahwa jenis-jenis bahan pakan ini sudah pasti ya, ada hijauan dan ada konsentrat. Nah, hijauan ini beragam, bisa kita memilih dengan yang ada di sekitar wilayah Bapak dan Ibu. Seperti rumput-rumputan, ini sudah banyak yang menggunakan seperti rumput odot, rumput gajah, atau rumput raja. Nah, bisa dimanfaatkan juga memang kalau misalnya punya lahan khusus untuk rumput-rumputannya. Jadi tidak mungkin kita mengambil lahan orang ya. Jadi memang harus ada lahan khusus rumput-rumputan atau misalnya limbah pertanian yang memang kita bisa manfaatkan untuk diberikan kepada ternak kita sendiri. Nah, selain itu juga bisa ditambahkan hijauannya dengan legum atau misalnya kacang-kacangan. Nah, ini tidak boleh terlalu banyak juga, jadi memang ada batasannya sekitar 1-2%. Jadi hanya sebagai tambahannya untuk dia meningkatkan palatabilitas atau misalnya daya tingkat nafsu makannya seperti itu. Nah, bisa juga dimanfaatkan ya, sudah banyak peternak yang menggunakan limbah pertanian seperti jerami padi atau misalnya daun-daunan, daun kacang tanah atau ubi jalar. Nah, selain itu juga si hijauan ini bisa kita modifikasi dengan teknologi pengawetan. Nah, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, misalnya silase atau hai. Nah, kalau hai kan ini hijauan yang memang proses dikeringkan untuk disimpan dan nanti bisa langsung diberikan pada saat dia sudah siap untuk diberikan. Nah, sedangkan silase ini, jadi memang sudah ada proses istilahnya proses dia dimodifikasi si hijauannya agar lebih menarik dari segi aroma dan juga si bahan nutrisinya seperti itu. Nah, kalau silase ini kan memang ada proses fermentasi, jadi si hijauannya diberikan misalnya probiotik atau bakteri organik yang nanti akan dimasukkan dicampur di dalam suatu tong atau misalnya drum bekas. Nah, nanti dalam proses fermentasinya itu sifatnya anaerob, jadi kedap udara ya. Nah, nanti sekitar 2-3 minggu itu bisa dibuka dan bisa langsung diberikan kepada ternak domba dan kambing tersebut. Jadi memang ada peternak yang memberikan silase ini untuk agar dia lebih nafsu makannya tinggi dan juga misalnya untuk menyimpan hijauan misalnya di daerah waktu itu pada saat masa silase itu si hijauannya memang susah untuk didapatkan, nah bisa diganti dengan silase ini. Nah, tadi ya, jadi kalau misalnya hijauan sebenarnya tidak boleh langsung diberikan begitu saja kepada ternak domba dan kambing karena memang daya kadar airnya yang cukup tinggi, jadi karena kalau misalnya bisa langsung diberikan itu bisa menimbulkan ternaknya itu bloat atau misalnya dia diare seperti itu. Nah, makanya biasanya hijauannya akan dilayukan terlebih dahulu pada saat setelah diarit. Nah, diarit ini misalkan dia diaritnya pada pagi hari bisa diberikan atau didiamkan terlebih dahulu dan sore harinya baru bisa diberikan. Atau misalnya Bapak Ibu mengaritnya itu siang hari, nah berarti hijauannya itu dilayukan terlebih dahulu, terus dikasihnya pada saat besok paginya. Nah, itu akan menghindari dari dia bloat atau misalnya kembung. Nah, kalau misalnya dia mau diproses, ini bisa dipotong-potong terlebih dahulu menggunakan golok kecil atau misalnya dengan mesin chopper. Ini lalu nanti bisa langsung disimpan atau diolah kembali tadi dalam bentuk silase.
Nah, tadi kalau misalnya hijauan, sekarang masuk ke konsentrat. Nah, kalau konsentrat itu kan sebagai pakan pelengkap untuk melengkapi dari hijauan tersebut. Nah, kalau misalnya hijauan kan memang tinggi serat kasar, sedangkan untuk proteinnya itu banyak yang dia memang rendah. Karena kalau misalnya protein itu kan dibutuhkan untuk menghasilkan otot daging ya. Nah, makanya dilengkapi lagi dengan konsentrat atau biasa disebut juga dengan complete feed. Nah, completenya itu karena dia banyak nutrisi yang memang dihasilkan, jadi diformulasikan sedemikian rupa. Nah, untuk dari mendukung dari sumber energinya, kita bisa pilih bahan pakan seperti dedak, jagung, atau misalnya gaplek yang memang sudah banyak di daerah Bapak Ibu setempat. Nah, selain itu juga ada sumber protein, kita bisa memperolehnya dari bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, atau misalnya kedelai. Nah, selain itu juga kita perlu memperhatikan dari segi mineralnya, karena kan mineralnya ini untuk mendukung dari produktivitas dan mempercepat pertumbuhannya. Nah, mineral ini bisa didapatkan dari sumber premix atau misalnya tepung batu seperti itu. Nah, Medion sendiri memang ada produk premix yang bisa diberikan untuk ruminansia seperti sapi, domba, dan kambing. Ini namanya ada mineral feed supplement S. Nah, isinya memang beberapa mineral yang lengkap ya. Nah, ini indikasinya memang untuk memperbaiki pertumbuhan dari ruminansia itu lalu membuat ternak menjadi lebih gemuk. Nah, karena ini mineral premix, jadi memang dia sediaannya bisa dicampurkan ke pakan atau ransum tadi yang complete feed dengan dosisnya 1 kilo tiap 100 kilogram ransum. Nah, ini karena dicampur dengan pakan jadi bisa diberikan setiap hari. Itu. Nah, selanjutnya tadi kalau misalnya Bapak Ibu memformulasikan sendiri dari complete feed itu, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Jadi dari menentukan kebutuhan pakannya berdasarkan bobot badan. Untuk pemberian pakan hijauan segar ini biasanya jumlahnya diambil dari 10-15% dari bobot badannya. Sedangkan untuk konsentrat ini memang lebih sedikit, jadi hanya 2%, sekitar 2% dari bobot badannya. Nah, setelah itu juga kita kan tadi udah nih mendapatkan bahan pakan yang mudah didapat dan juga murah misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan formulasi ransum atau misalnya formulasi complete feed. Ini biasanya akan dibutuhkan data-data untuk dalam suatu perhitungan atau misalnya formulasi. Biasanya formulasinya itu menggunakan sistem manual kayak person square atau biasanya itu hanya 3-4 bahan pakan atau misalnya bisa menggunakan aplikasi komputer seperti Excel, jadi nanti ada metodenya trial and error, itu bisa menggunakan bahan pakan yang dicampurkan sekitar 8-9. Nah, selain itu juga ada aplikasi yang memang dikhususkan untuk formulasi seperti Brill atau WinFit. Nah, itu biasanya bisa didapatkan oleh nutrisionis ya, seperti itu. Nah, untuk menyusun formulasi ini, data-data yang harus kita lengkapi seperti kebutuhan tadi, jumlah pakannya berdasarkan bobot badan, lalu kebutuhan nutrien ternaknya, jadi nanti ada tabel yang memang menampilkan berapa persen protein atau misalnya lemak atau misalnya serat kasar yang dibutuhkan oleh seekor domba dengan bobot badan sekian, seperti itu. Nah, nanti bisa kita dapatkan sudah banyak tabelnya seperti dari SNI atau misalnya dari Permentan atau bisa juga didapatkan dari luar. Jadi ada buku NRC. Jadi di situ ada beberapa tabel kebutuhan nutrisi dari setiap ternak itu. Nah, dari situ kita juga dilihat bahwa komposisi bahan pakan yang kita cari itu nutrisinya sudah sesuai apa belum, seperti sumber energinya apa, sumber proteinnya apa. Nah, itu bisa kita dapatkan masing-masing harus saling melengkapi. Nah, nanti kalau misalnya sudah, baru diformulasikan dan bisa langsung dicampur dan diberikan kepada ternak tersebut. Nah, ini sekilas saja saya ambil tabel kebutuhan nutrisi dan komposisi pakan yang bisa diberikan untuk ternak kambing dan domba. Saya ambilnya dari pedoman pembibitan kambing dan domba dari Permentan. Jadi di sini terlihat bahwa berat badannya sekian, nanti akan bisa diberikan pakan dengan bahan keringnya berapa persen berat badan. Nah, selain itu juga standar proteinnya dan energinya seperti apa, seperti itu. Nah, ini juga ada tabel nilai nutrisi bahan ransum. Misalnya bahan pakan tadi kan saya tampilkan sedikit beberapa bahan pakan seperti ini sumber protein. Jadi terlihat bahwa proteinnya memang tinggi, lalu di sini ada sumber energi seperti singkong, molasses, jagung seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini bahwa nilai nutrisi yang didapatkan dari hijauan memang di sini kan dia tetap ada memberikan nutrisi, tapi kan kita bisa dilihat bahwa di sini proteinnya yang sangat rendah ya. Nah, makanya kalau misalnya bisa diberikan dengan konsentrat juga untuk melengkapi dari kebutuhan nutrisinya seperti itu.
Nah, ini saya ambil contoh formulasi pakan, konsentrat atau misalnya complete feed dengan metode trial dan error. Nah, ini menggunakan tabel Excel yang memang sudah ada rumusnya. Jadi nanti kita akan memasukkan bahan-bahan pakan apa aja yang akan dihitung dengan kandungan dalam bahan pakannya yang kita dapatkan dari standar referensi. Nah, setelah itu juga kita pasang standar kebutuhannya, misalkan proteinnya dengan target minimal 15%. Nah, biasanya untuk peternak domba dan kambing itu banyak yang optimalnya sekitar 12 sampai 14%. Nah, itu dari tabel SNI juga. Cuman ada yang memang peternak yang mengambil di atas 14% itu karena memang mempercepat dari si waktu pemeliharaannya seperti itu. Nah, di sini akan didapatkan dari tabel tersebut kandungan nutrisi yang diperoleh dari formulasi yang sudah kita hitung tadi. Nah, misalnya PK-nya tadi kan sudah didapatkan nih 16%, berarti kan dia sudah memenuhi dari standar kebutuhannya yaitu minimal 15%. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeliharaan dan biosecurity. Jadi, treatment-treatment apa saja yang kita bisa lakukan untuk dapat memaksimalkan dari kenyamanan dan kebersihan si domba dan kambing tersebut. Nah, mungkin pemeliharaannya sudah pasti ya, kalau misalnya bakalan yang baru datang itu mengalami proses pasca transportasi, jadi dia memang kelelahan atau misalnya stres. Nah, untuk penanganannya pada saat dia baru datang, yang sudah saya jelaskan bahwa dia perlu masuk dengan kandang karantina. Jadi di kandang karantina itu sekitar 1 sampai 2 minggu kita akan pantau dari segi kesehatannya dan juga dari staminanya, apakah dia stres dan menurun dari segi performanya atau misalnya dia sudah siap untuk dimasukkan ke kandang utama. Nah, kita periksa dari kondisi kesehatannya, misalnya dia sakit, ada bawaan sakit atau misalnya dia kelelahan. Nah, nanti juga ada proses adaptasi kandang dan pakan. Nah, pemberian pakannya itu biasanya awal-awal akan dikasih hijauan terlebih dahulu. Nah, nanti sedikit-sedikit demi sedikit baru dikasih konsentrat untuk pengenalan. Nah, selain itu juga bisa diberikan suplemen atau misalnya vitamin saat baru tiba di kandang. Nanti akan saya jelaskan vitamin apa yang bisa diberikan pada saat domba dan kambing ini terlihat kelelahan atau misalnya untuk mengatasi dia meningkatkan staminanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia sudah masuk ke kandang, ini akan dilakukan penimbangan. Nah, tujuannya penimbangan ini untuk mengetahui nanti pemeliharaannya itu akan dapat target bobot badan hariannya tuh bagus apa enggak, dan mengevaluasi pakan yang sudah kita berikan itu sudah sesuai dengan hasil daging yang sudah dia hasilkan seperti itu. Nah, kalau misalnya optimalnya memang penimbangannya itu minimal 1 bulan sekali ya, untuk melihat istilahnya kalau di peternakan itu lebih ke recordingnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, bisa dilakukan pada saat awal kedatangan dan di akhir pemeliharaan. Jadi sebelum dia panen atau misalnya sebelum dia dijual, itu bisa ditimbang terlebih dahulu ya, sudah pasti untuk melihat hasil dari pertumbuhan bobot badannya. Nah, untuk timbangan sendiri biasanya banyak peternak yang masih menggunakan manual seperti timbangan gantung. Ini biasanya untuk ternak-ternak yang masih kecil atau misalnya yang bobot badannya tidak terlalu besar, ada juga yang menggunakan timbangan digital atau otomatis. Jadi memang sudah tinggal dimasukkan saja si ternaknya, nanti akan muncul angka berat badannya. Nah, selain itu juga kita bisa menaksir berat badannya dari kita melihat lingkar dadanya. Nah, mungkin Bapak Ibu pengen tahu menaksir berat badan, misalnya lihat bakalan atau ternak yang ada di pasar hewan. Kan tidak mungkin kita membawa-bawa timbangan. Jadi bisa dibantu dengan kita melihat mengukur lingkar dadanya. Nah, ini menggunakan pita meteran biasa bisa. Nanti akan didapatkan lingkar dadanya dan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini dinamakan rumus scroll. Jadi lingkar dadanya ditambah 22, nanti dikuadratkan, nanti akan dibagi 310. Nah, taksirannya ini biasanya akan berbeda selisih 3% dari berat badan yang ditampilkan pada saat ditimbang dengan otomatis atau misalnya yang tadi timbangan gantung. Jadi masih bisa terjamin berat badannya. Nah, setelah itu juga dari sistem pemeliharaan, biasanya Bapak Ibu bisa memilih antara semi intensif atau misalnya intensif. Nah, kalau semi intensif ini memang ada pertimbangan bahwa peternak itu ingin si domba dan kambingnya itu tidak mau terlalu stres di kandang, jadi bisa dilepaskan suatu waktu di padang penggembalaan. Tapi tetap harus terkontrol karena si lahannya itu harus dicari yang memang dia tidak banyak hama atau misalnya tidak banyak faktor-faktor yang bisa menyebarkan bibit penyakit seperti itu.
Nah, selain itu juga ada sistem pemeliharaan intensif. Nah, ini sudah pasti ya, semua waktu pemeliharaan si domba dan kambingnya ini dikontrol di dalam kandang, jadi memang dia ditempatkan tidak kemana-mana, memang hidupnya itu fokus untuk makan dan juga untuk menghasilkan daging. Itu. Nah, selain itu juga tadi karena di kandang itu kita harus memperhatikan dari segi kebersihannya agar menjamin bahwa si ternak itu terbebas dari penyebaran bibit penyakit atau misalnya terkena penyakit di kandang. Nah, berarti kandang dan tempat pakan atau misalnya lingkungannya ini harus dibersihkan rutin setiap hari. Ya minimal dengan penyiraman semprot air di alasnya atau misalnya di tempat pakannya sebelum ditaruh pakan yang baru seperti itu. Nah, selain itu juga, kalau misalnya nanti sudah bersih nih dari material-material organik seperti feses dan urin di kandang, nah nanti bisa didukung juga dengan penyemprotan desinfektan. Nah, desinfektan ini untuk lebih menjamin atau menguatkan kita dalam membasmi bibit penyakit yang ada di kandang. Nah, ini bisa menggunakan kalau produk Medion ada Medisep atau misalnya Neo Antisep. Nah, seperti itu. Selain itu juga ada perlakuan-perlakuan khusus yang biasa dilakukan di ternak domba dan kambing, berbeda dengan sapi. Jadi yang pertama ini ada memandikan ternak. Jadi memang ada peternak yang melakukan pemandian agar si tubuh domba dan kambing itu senantiasa bersih, agar layak juga untuk dijual atau misalnya dikurbankan seperti itu. Nah, biasanya mandi ini bisa 1 kali seminggu atau misalnya sekitar 3 kali seminggu. Nah, untuk mandikannya seperti biasa, jadi dibasahi dengan air, lalu nanti akan digosokkan dengan sabun. Nah, jangan lupa setelah dimandikan itu harus langsung dijemur atau misalnya diupayakan si bulunya itu langsung harus kering ya, sebelum dia masuk lagi ke dalam kandang. Nah, selain itu juga ada pencukuran bulu. Nah, pencukuran bulu ini biasanya dilakukan pada ternak domba karena bulunya yang tebal. Jadi biasanya ada pelanggan atau misalnya konsumen yang ingin melihat real bentukan postur tubuhnya si domba itu gimana sih. Nah, biasanya ada yang request si konsumen itu request ke peternaknya untuk sebelum dijual atau misalnya dikurbankan, ada yang potong terlebih dahulu, dicukur terlebih dahulu si bulunya. Nah, tapi kalau misalnya rutin juga bisa dilakukan 3 sampai 6 bulan sekali. Nah, tujuannya memang untuk agar si bulu dombanya ini tidak terlalu gimbal atau gembel gitu. Jadi mudah dibersihkan. Jadi terlihatnya lebih rapih dan bersih. Nah, sebelum dicukur biasanya pencukuran ini kan dombanya ini dimandikan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pencukurannya. Nah, pencukuran yang aman itu dilakukan dari perut ke arah atas. Jadi nanti akan disisakan sekitar 1 cm si bulunya agar si alat cukur tersebut aman tidak mengenai si kulit ternak tersebut. Nah, selain itu juga ada potong kuku. Ini potong kuku wajib dilakukan untuk mencegah dari menumpuknya, jadi bersarangnya bibit penyakit di kuku tersebut. Nah, kalau misalnya terlalu tebal juga nanti akan mempengaruhi dari berjalannya si domba kambing tersebut. Nanti dia akan kesulitan berjalan, akan mengganggu dari performanya, dia akan nafsu makannya tidak akan baik. Nah, nanti akan menurun bobot badannya seperti itu. Nah, biasanya untuk potong kuku ini setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Menggunakannya bisa menggunakan gunting khusus, jadi memang ada gunting yang dijual untuk memotong kuku ternak dombanya, atau misalnya dengan pisau yang sangat tajam, jadi agar lebih cepat dalam pemotongan si kukunya. Nah, nanti kuku yang dipotong itu tidak boleh sampai mengenai syaraf dan pembuluh darahnya agar lebih aman. Nah, yang tadi juga saya jelaskan bahwa ada kandang khusus untuk isolasi ternak. Jadi memang kalau misalnya domba atau misalnya kambing atau ternak apapun yang misalnya memang sakit, itu harus dipisahkan terlebih dahulu dari si domba yang ternak yang masih sehat gitu, agar tidak lebih menyebarkan sumber penularan penyakit. Nah, biasanya menggunakan kandang individu agar si peternak itu bisa mudah mengontrol kesehatannya. Jadi disiapkan tempat pakannya, tempat minumnya masing-masing agar kita bisa mengontrol pakan dan nanti akan mudah dalam pengobatan seperti itu. Nah, setelah itu tadi karena kandangnya nyaman dan bersih, kita juga harus dukung dari manajemen program kesehatannya. Nah, kita tahu bahwa tadi ya domba dan kambing yang sakit itu pasti tidak akan
produktivitasnya itu tidak akan optimal, performanya itu tidak akan optimal karena pasti yang kalau misalnya kita aja yang sakit pasti kan tidak mau makan ya. Nah, sama dengan domba dan kambing. Jadi tanda-tandanya ya kalau misalnya gejala umumnya dia sakit, dia pasti akan lesu, banyak baring-baring, banyak rebahan, terus juga nafsu makannya dia berkurang, minumnya sedikit. Lalu juga terlihat dari tampilan fisiknya seperti matanya yang suram atau misalnya cekung. Nah, bisa kita lihat juga dari kotorannya nih, dari fesesnya. Kalau misalnya normal kan memang dia yang tidak terlalu keras atau misalnya terlalu lunak. Karena misalnya lunak kan berarti kan dia diindikasikan dia mencret atau misalnya diare. Nah, kalau misalnya yang terlalu sedikit juga itu tidak baik. Yang terlalu ya, terlalu sedikit, terlalu banyak itu juga tidak baik karena bisa mengindikasikan bahwa dia ada gangguan dari saluran pencernaannya. Nah, setelah itu juga dari pernafasannya terdengar terburu-buru dan tidak teratur. Nah, sudah pasti berat badannya ini menyusut dan terlihat dari kulit dan bulunya yang memang tidak layak untuk dilihat gitu, tidak enak untuk dilihat seperti itu. Nah, jadi gimana untuk menjaga kesehatan dari domba dan kambing tersebut? Nah, kita di sini sudah membuatkan seperti program kesehatan. Jadi ada beberapa treatment yang bisa diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh dan stamina dari domba dan kambing tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa ada vitamin yang bisa diberikan suplemen pada saat domba dan kambing ini baru tiba di kandang. Jadi pada saat di kandang karantina nih. Nah, selain pakan, kita juga bisa memberikan vitamin. Jadi Medion ada Biocell Vita, ini berisi vitamin dan juga ATP. Nah, ATP itu kan sumber energi ya, sumber energi untuk bisa memulihkan stamina dan tenaga dari si ternak domba dan kambing tersebut. Nanti kalau misalnya sudah pulih nih kesehatannya atau misalnya staminanya, bisa kita masukkan ke kandang utama. Nah, selain itu juga dari vitamin secara rutinnya, ada beberapa produk vitamin yang bisa diberikan seperti Vita B Plex Bolus. Ini diberikannya secara oral, jadi dicekokkan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang mudah langsung diberikan, atau juga ada yang menggunakan suntik injeksi. Nah, ini ada Adeplex injeksi. Nah, pemberian vitamin itu biasanya kalau misalnya di domba dan kambing secara rutin minimal 2 bulan sekali. Nah, ini untuk menjaga kesehatan atau misalnya daya tahan tubuhnya. Nah, perlu diperhatikan ya kalau misalnya untuk produk-produk suntik injeksi kayak gini harus diberikannya oleh dokter hewan atau misalnya tenaga medis langsung ya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu yang memang ingin memberikannya mudah, bisa memberikan via oral atau misalnya bolus seperti ini. Nah, ada juga kita harus memperhatikan dari pemberian obat cacing untuk mencegah penyakit cacingan yang sering menyerang pada ternak domba dan kambing. Nah, untuk pemberian obat cacing ini harus diberikan secara berkala, jadi tidak cukup sekali karena untuk memutus siklus hidup si cacing tersebut di luar ataupun di dalam tubuh si ternak tersebut. Nah, makanya pemberian obat cacing ini dilakukan berkala, jadi pemberiannya 2 bulan sekali. Nah, untuk produk obat cacing kita juga banyak, ada Wormzolka, ada Nemasolka, ini pemberiannya secara cekok, 2 ini. Lalu juga ada Womectin Plus, ini pemberiannya secara injeksi. Nah, jadi produk Medion yaitu Womectin Plus. Jadi di sini sediaannya memang ada 2, Bapak Ibu. Ada yang injeksi, ada yang bolus. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana yang mudahnya. Nah, dia indikasinya memang mengobati dan mengontrol dari parasit di dalam tubuh seperti cacing gilik, cacing hati, maupun cacing paru-paru. Jadi memang cacing yang bisa dibasminya banyak, nah makanya itu dia spektrumnya juga luas. Dan setelah itu juga dia bisa membasmi ektoparasit seperti kutu atau misalnya caplak yang di luar tubuh si ternak tersebut. Nah, aturan pakainya untuk Womectin Plus yang disuntikan 1 mili tiap 50 kg berat badan. Kalau misalnya yang bolus, ini diberikannya 1 bolus per 200 kg berat badan. Nah, jadi keunggulan dari Womectin Plus ini, selain spektrumnya tadi luas, jadi banyak yang bisa dibasmi, lalu dapat digunakan di semua umur kebuntingan. Jadi, keunggulannya di sini Womectin Plus karena dia berisi klorsulon yang bisa, jadi kandungannya itu berisi klorsulon dan dia memang aman digunakan di semua umur kebuntingan. Nah, selain itu juga tadi yang 2 sediaannya yang ada 2 ya, injeksi dan bolus. Nah, selain itu juga kalau misalnya terlanjur sakit nih, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kita bisa memanggil dokter hewan atau misalnya tenaga medis yang terdekat ya di wilayah Bapak Ibu setempat agar cepat-cepat bisa ditangani, dilihat diagnosanya penyakitnya apa atau misalnya pengobatan yang harus diberikan apa, apakah antibiotik atau misalnya vitamin seperti itu. Nah, kalau misalnya multivitamin tadi selain dari penyakit juga dia bisa mengalami defisiensi penyakit. Jadi bisa digunakan produk vitamin seperti Vita B Plex Bolus. Ini ekstra flavor, jadi isinya rasanya
jeruk Bapak Ibu. Jadi memang kita mengeluarkan produk vitamin yang biasanya disukai oleh ruminansia. Jadi extra favor ini dia menggunakan rasa jeruk agar lebih disukai oleh misalnya ternak domba dan kambing tersebut. Jadi isinya memang ada vitamin B, indikasinya untuk mencegah atau mengatasi defisiensi dari vitamin B, lalu juga meningkatkan nafsu makan, memperbaiki metabolisme dan mempercepat pertumbuhannya. Nah, selain itu juga karena vitamin ini bisa membantu kesembuhan dari misalnya infeksi penyakit. Seperti itu. Nah, dari program tadi juga kita membuatkan program seperti kambing penggemukan. Jadi produk-produk apa saja yang bisa diberikan pada saat dalam satu pemeliharaan. Misalnya kita di sini ambil umur 9 bulan sampai panen. Saya panennya sekitar 3 bulan kemudian atau misalnya 4 bulan kemudian. Nah, yang pertama banget dia datang berarti kan harus dikasihnya Bioselvita untuk mengembalikan staminanya. Nah, setelah itu juga pada saat 9 bulan ini dia bisa diberikan obat cacing. Nah, karena tadi saya bilang obat cacing itu harus diulang 2 bulan sekali, berarti nanti 2 bulan selanjutnya diulangi lagi dengan pemberian obat cacing tersebut. Nah, setelah itu untuk vitaminnya, vitamin rutin karena tadi di awal dia pemeliharaan ini bisa diberikan tadi yang bolus. Nah, selanjutnya 2 bulan kemudian bisa diberikan vitamin bolus kembali seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa produk-produk seperti produk antibakteri ini untuk mengatasi penyakit seperti gangguan pernafasan atau pencernaan yang disebabkan oleh bakteri yang bisa mengganggu dari produktivitas ternak domba dan kambing tersebut. Jadi di sini ada beberapa yang diberikan secara injeksi. Lalu juga kita ada desinfektan. Tadi kan sudah ada Medisep dan yang Antisep. Nah, kalau misalnya Formades ini biasanya diberikan pada saat kering kandang atau misalnya persiapan pada saat bakalan itu belum datang seperti itu. Nah, sedangkan untuk Medisep, Antisep atau Neo-Antisep ini aman digunakan pada saat pemeliharaan. Jadi pada saat si ternak tersebut masih ada di kandang. Nah, kita juga ada beberapa obat cacing selain tadi Womectin Plus, jadi ada Vermizin SDK. Ini diberikannya bisa dicampur dengan ransum. Kalau misalnya Womzol ini sama dengan Womectin. Ini kalau ini isinya albendazole, kalau ini isinya Ivermectin seperti itu. Nah, ada juga produk support lainnya yang bisa untuk mengatasi misalnya penyakit-penyakit gangguan pada ternak dan domba. Seperti ini ada Dikodin, ini untuk mengobati luka luar, atau misalnya miasis, jadi misalnya ada belatungan di kulit domba dan kambing tersebut. Nah, selain itu juga ada Bluatex, ini obat kembung yang bisa diberikan, lalu kalsinet injeksi ini untuk mengatasi misalnya induk atau misalnya anakan yang kekurangan kalsium. Seperti itu. Nah, jadi sedikit yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam mengoptimalkan usaha pemeliharaan domba dan kambing ini berarti kita harus perhatikan bahwa produktivitasnya harus maksimal mungkin didukung dari manajemen seperti pakan, program kesehatan, dari segi kebersihannya, dan juga dari syarat bakalan yang harus dipenuhi ini akan bisa menghasilkan performa domba dan kambing yang gemuk dan sehat, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi. Nah, mungkin itu Pak Umar penjelasan dari saya. Bapak Ibu dan Medifriends sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medifriends semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriends akan coba kami jawab ya, dan bahas satu persatu. Jadi nanti jangan lupa untuk join kembali setelah ini. Bapak, Ibu, dan Medifriends semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion, sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera gabung, kita akan segera mulai sesi tanya jawabnya. Mbak Danasti juga sudah siap ya dengan sesi tanya jawabnya, Mbak Danasti? Ya, Pak. Baik, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ini, Mbak Danasti. Bagaimana tips mencegah penyakit cacingan pada domba? Ya, silakan Mbak Danasti dipaparkan penjelasannya. Ya, tadi kan kalau misalnya penyakit cacingan itu ya memang paling umum ya penyakit yang menyerang pada domba dan kambing seperti itu.
Kalau misalnya untuk pencegahannya sudah pasti kalau misalnya obat cacing itu memang tidak hanya diberikan pada saat si domba dan kambing itu sudah terserang penyakit, tapi pemberian obat cacing itu memang wajib diberikan sebelum dia terserang penyakit. Jadi bisa diberikan pada saat masa pemeliharaannya. Nah, tadi biasanya kalau misalnya pada umumnya obat cacing itu bisa diberikan sebelum dia masa kebuntingan atau misalnya pada saat dia pertumbuhan. Nah, itu bisa diberikan. Nah, tadi karena produk kita juga aman di semua umur kebuntingan itu bisa diberikan seperti Womectin Plus tadi. Nah, selain itu juga kita memperhatikan dari segi sanitasinya. Sanitasinya itu jangan sampai ada kotoran atau misalnya feses yang menumpuk di alas kandangnya atau misalnya kita harus memperhatikan pembersihannya. Jadi diangkat feses atau misalnya urinnya secara rutin seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan dari sistem pakannya. Tadi kan yang hijauan tadi tujuannya memang kalau misalnya hijauan itu tidak bisa yang hijauan yang masih segar atau misalnya dia mengaritnya terlalu pagi, itu biasanya banyak ada misalnya larva atau misalnya bibit-bibit cacing yang bisa masih ada di hijauannya seperti itu. Nah, makanya harus diberikannya harus dilayukan terlebih dahulu, dibiarkan kadar airnya turun dan misalnya hama-hama lainnya itu bisa menyingkir, jadi bisa turun terlebih dahulu dari hijauannya. Nah, nanti baru bisa diberikan seperti itu. Nah, kalau misalnya ternak domba dan kambingnya itu digembalakan langsung, nah berarti kita juga harus cari wilayah lahan yang memang tidak terlalu becek, jadi memang tidak ada seperti siput atau misalnya keong itu kan sebagai vektor cacing ya Pak. Jadi makanya harus dicari tempat penggembalaan yang memang tidak terlalu becek atau misalnya bukan lubang air, misalnya kubangan air seperti itu. Nah, terus juga dari pembersihan dari populasi inangnya seperti siput itu ya harus tidak ada di daerah lahan hijauannya. Nah, selain itu juga bisa diberikan multivitamin untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya karena kan biar dia lebih tahan dalam serangan penyakit cacingan seperti Vitabeplex bolus tadi. Nah, selain itu juga kita bisa rutin melakukan monitoring telur cacing misalnya dari feses si ternak dan dombanya itu bisa kita cek. Jadi dilakukan uji laboratorium untuk dilihat nih si fesesnya itu apakah mengandung cacing apa enggak. Nah, itu bisa dilakukan sekitar 2-3 bulan sekali. Nah, itu bisa dilakukan juga di uji laboratorium seperti di Medion. Nah, ini Medilab juga bisa untuk uji fesesnya. Seperti itu Pak Umar. Oke, terima kasih Mbak Danastri. Jadi pencegahan ya terutama cacing ini memang harus terjadwal ya dengan ketat. Kemudian kita juga harus bersih, maka pakan yang digunakan pun memang dari rumput yang baik, yang bersih, dan jangan lupa pemberian obat cacing yang rutin. Serta kita juga bisa menyediakan ya jasa untuk monitoring di laboratorium, Mbak Danastri ya. Baik, ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Bolehkah banyak-banyaknya Mbak Danastri agar cepat gemuk begitu? Coba dijelaskan Mbak Danastri, ini boleh nggak diberikan? Boleh banyaknya apa Pak? Maaf. Pakan ini kalau dikasih sebanyak-banyaknya boleh nggak biar cepat gemuk gitu? Ya, jadi pakan dikasih kayak ad libitum gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau misalnya ya, kayak minum terus gitu. ya, nah kalau misalnya pemberian pakan mau hijauan maupun konsentrat itu pemberian ad libitum itu memang tidak efisien. Ya, kalau misalnya dianjurkan memang tidak efisien karena kan kita sudah menghitungkan nih kebutuhan nutrisinya yang berapa banyak yang harus diberikan. Nah, kalau misalnya terlalu berlebihan, nah berarti maksudnya kemampuan dia menyerap si nutrisi itu juga kan sesuai kemampuan dia. Kalau misalnya kita berikan lebih, itu percuma aja tidak akan terserap langsung di tubuhnya dan itu akan dikeluarkan lagi melalui feses atau misalnya urin. Nah, itu yang satu.
Nah, yang kedua, kalau misalnya kita kasih berlebihan, misalnya di dalamnya itu memang sudah ada protein yang sudah kita hitung. Nah, kalau misalnya dikasih berlebihan tidak sesuai dengan jumlah komposisi yang harus diberikan. Nah, kelebihan protein itu juga bisa menyebabkan dia mengalami diare atau misalnya mencret. Nah, itu yang kedua. Nah, selain itu juga dari segi kebersihan tempat pakannya. Kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya cuma beberapa ekor itu bisa kita lihat ya pemberian pakannya dia langsung cepat habis atau enggak. Nah, kalau misalnya untuk konsentrat yang kita berikan selalu lebih banyak, terus kalau misalnya domba dan kambing itu tidak langsung cepat menghabiskan, kan itu konsentratnya akan mudah berjamur atau misalnya kotor terkontaminasi oleh si domba dan kambing tersebut. Jadi disarankan sesuai dengan perhitungan yang sudah diformulasikan agar yang kita berikan pakannya tidak terlalu mubazir, istilahnya seperti itu, Pak. Oke, jadi intinya kalau kita memberikan terlalu banyak sayang ya Mbak Danastri, mubazir nanti akan terbuang, bahkan kalau konsentrat bisa berjamur malah jadi penyakit ya. Betul, Pak. Oke, dilanjutkan ya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Apakah silase hanya menggunakan hijauan rumput saja tanpa campuran bahan lain? Itu maksudnya tidak bermacam-macam ini Mbak Danastri. Silahkan Mbak Danastri. Ya, silase ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi ya, karena silase ini kan jadi teknologi pengawetan dari hijauan segar yang nanti akan dicampurkan dengan bakteri asam laktat atau misalnya seperti probiotik. Jadi dia akan menghasilkan, nanti akan dicampur di dalam satu tong besar atau misalnya drum plastik. Nah, nanti akan diupayakan si tempat tongnya itu kedap udara dan juga terjadi proses anaerob. Nah, lalu juga dia akan terjadi fermentasi dalam suasana asam. Nah, kalau misalnya hijauan, ini bisa diberikan hijauan apa aja. Ya, seperti biasa kayak hijauan yang suka diberikan kepada domba dan kambing seperti rumput-rumputan, atau misalnya jerami, rumput potong, atau misalnya daunan, itu bisa dicampurkan. Nah, selain itu juga tadi ditambahkan dengan probiotik atau bakteri asam laktat yang bisa didapatkan dari biasanya sumber energi, bahan pakan super energi seperti molasses, atau misalnya probiotik yang memang sudah dijual bebas di toko peternakan atau misalnya toko pertanian. Nah, selain itu juga ada misalnya dicampur lagi dengan dedak yang ditaburkan, seperti itu, Pak. Jadi memang hijauannya bisa menggunakan berbagai variasi, nanti ditambahkan dengan sumber energinya dari bakteri tersebut, dicampurkan juga dengan probiotik, nanti ada takarannya, terus nanti dicampurkan 2-3 minggu itu kalau misalnya terlihat aromanya sudah asam tapi wangi, nah itu sudah bisa diberikan kepada ternak domba dan kambing tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi harus sabar ya, nunggu 2-3 minggu ya, dan di ruang yang kedap udara tentunya ya. Baik, ini masih terkait dengan pakan yang mungkin terkait dengan penyakit juga. Kambing terlihat lesu karena nafsu makan menurun. Bagaimana cara meningkatkan nafsu makan itu naik kembali, dan produk vitamin apa yang bisa diberikan nih, Mbak Danastri? Silakan Mbak Danastri. Ya, kalau misalnya ternak yang lesu ya, atau misalnya tidak mau makan. Nah, sebenarnya kalau misalnya nafsu makannya menurun itu banyak faktor. Tidak hanya dia langsung begitu saja dia sakit. Bisa juga memang karena faktor lingkungannya seperti dia stres atau misalnya kelelahan, atau misalnya memang dia mengalami proses adaptasi yang tidak terlalu bagus. Jadi adanya perubahan pakan yang mendadak. Nah, itu biasanya akan mengganggu dari nafsu makan ternak domba dan kambing tersebut. Nah, kalau misalnya sudah nafsu makannya turun, bobot badannya menyusut, terus ada gejala lain di samping nafsu makannya itu, nah kita bisa indikasikan bahwa dia juga memang sedang sakit atau mengalami gangguan pencernaan atau pernafasan misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti bisa menyebabkan kerugian kalau misalnya dia tidak mau makan ya. Nah, berarti memang harus penanganannya domba dan kambing tersebut bisa dipisahkan terlebih dahulu. Kalau misalnya memang ada kandang isolasi,
biar kita bisa treatment, dikasih penanganan, dikasih kandang yang nyaman, yang bersih untuk dia bisa makan dan minum dengan langsung mendapatkan pakan yang masih segar dan air minum yang masih segar. Nah, terus juga diupayakan si air minumnya itu selalu masih dalam keadaan segar agar dia tidak mudah dehidrasi juga. Terus juga dari pakannya diperhatikan lagi dari segi nutrisinya. Bisa juga ditambahkan kalau misalnya dia memang tidak mau makan dari hijauannya, nah itu bisa dicampurkan. Jadi ada peternak yang dia memix si hijauannya itu agak ditaburkan dengan pakan konsentrat gitu, Pak. Atau misalnya dari dedak kayak gitu. Jadi hanya ditaburkan sedikit agar dia mau aroma makan, nafsu makannya itu agak lebih baik gitu, Pak. Nah, selain itu juga dari segi vitamin, tadi yang sudah saya bilang bahwa ada beberapa produk vitamin untuk meningkatkan nafsu makan seperti vitamin B-Plex atau injeksi vitamin B kompleks ini untuk memulihkan dari nafsu makan domba dan kambing tersebut. Oke, Bapak Ibu Medifriend semua, demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, mohon maaf, nanti akan kami rangkum dan kami berikan jawaban dalam bentuk email, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, Medifriend, kita cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kami posting di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medion.id setelah acara live stream ini selesai. Pemenang juga akan kami umumkan via IG Story, jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan jangan lupa juga untuk subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.